Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga wabah Covid-19 ini selesai sudah, tidak ada sedikit pun yang tersisa di muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada pelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini yaitu tentang masuk kepada pelajaran kedua, yaitu mempelajari tentang surah At-Takasur. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi surah At-Takasur, mari kita bersama-sama untuk melafalkan ataupun membaca surah At-Takasur bersama-sama. Siap? Baik, wahid isdan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Nah, selesai sudah kita melafalkan ataupun membaca surah At-Takasur. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Pak Guru terkait tentang makna ataupun terjemah dari surah At-Takasur tersebut. Yang pertama adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Itu kata Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang lebih kaya, bermegah-megah diri sendiri, itu merupakan ataupun kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang mengakibatkan lalai kepada Allah. Kita berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya, sehingga kita sudah menjadi kaya, akhirnya apa? Lupa apa? Lupa caranya untuk bersyukur, malah menjadi takabur. Ingat, kaya apakah boleh apa tidak menjadi orang kaya? Boleh. Silakan kalian ataupun anak-anak kalau udah besar bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses ataupun orang yang sukses baik secara dunia maupun akhirat, silahkan. Yang penting syaratnya adalah harus bersyukur, tidak boleh takabur. Ingat, yang namanya bermegah-megahan jangan sampai kita melalaikan kepada yang memberikan kemegahan tersebut. Akibatnya apa? Na'udzubillah, sampai ayat 2 dijelaskan juga, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Bermegah-megahan terus di dunia, akhirnya apa? Suatu kemegahan itu ataupun kekayaan yang kita miliki sampai lupa kepada Allah bahwa diri kita juga pasti akan mati ataupun akan wafat, dijemput atau diambil sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke dalam kubur. Kan ada syair-syairnya tuh ketika di kampung-kampung atau terdengar di musola-musola atau langgar yang biasa anak-anak kecil ketika hendak memasuki waktu sholat, terlebih dahulu sholawatan, biasa orang Cilegon ataupun Serang. Yang itu begini syairnya kalau tidak salah Pak Guru ya, dulu waktu kecil sholawatan seperti ini. Sugi sawah sugi mobil, bisuk mati tunggangane katil, harta benda orang ngintil, sing ngintil amal secuil. Sugi sawah sugi mobil, harta benda orang ngintil. Kita mempunyai kekayaan berupa tanah, kekayaan sawah, kekayaan apapun itu berhektar-hektar, dan di rumah juga mempunyai banyak puluhan mobil berjejer di teras ataupun di garasi rumah kita. Tapi apa? Semua itu tidak akan ikut apabila kita sudah masuk ke dalam kubur. Contoh, si Junet orang kaya ya, mempunyai banyak tanah hektaran, terus lagi punya mobil berpuluh-puluhan ribu mobil, ya entah itu mobil-mobilan atau apa. Tapi ketika si Junet sudah meninggal, apakah si Junet itu hartanya yang tersebut misalkan
sawahnya dimasukkan ke dalam kubur, mobilnya dimasukkan ke dalam kubur. Tidak, karena memang harta kekayaan itu tidak bisa masuk ataupun menemani ke dalam kubur kita. Ingat, 3 amal yang tidak akan pernah putus apabila kita sudah meninggal. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah. Nah, makanya yang namanya harta, kekayaan, bermegah-megahan itu tidak bisa menemani kita di alam kubur kita. Yang ada di alam kubur kita ataupun di dalam kuburan kita hanya sebatas tanah yang berbentuk bulat, itu namanya ugel-ugel. Kalau dalam bahasa Jawa, ugel-ugel artinya ataupun maknanya ugel-ugel, telu yang tidak bisa tugel ataupun 3 yang tidak bisa terpotong ataupun terputus. Makanya semua amalan yang ada di dunia, baik amalan apapun itu, semua akan terputus kecuali hanya 3 yang tidak pernah terputus. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mampu memberikan sebuah doa kepada orang tuanya tersebut. Nah, yang pertama ini adalah shadaqah jariyah. Kita mempunyai harta banyak, kita kemanakan harta tersebut? Apa kita sedekahkan? Apakah kita hanya sekedar untuk bermegah-megahan ataupun mencoba hidup hedonis ataupun pengen dianggap merasa dirinya itu paling kaya? Innamal a'malu binniyati. Sesuatu amal itu tergantung pada niat kita masing-masing. Kita mempunyai mobil, apabila mobil itu kita gunakan ke jalan yang benar, otomatis nanti mobil tersebut akan menemani kita di alam kubur kita nanti. Tapi kalau kita mempunyai mobil hanya digunakan hanya sekedar bermega-megaan, untuk pamer, untuk kolektif atau koleksi pribadi, bahwasanya mobil itu sangat banyak. Nah, nanti di akhirat ataupun di alam kubur tersebut bakal ditanyakan sesuatu kegunaan mobil tersebut, kenapa tidak digunakan ke jalan yang benar. Nah, itu naudzubillah malah jadi malapetaka bagi diri kita sendiri, ngundang penyakit ya. Apabila kita selalu mengoleksi barang-barang yang berharga, bermegah-megahan, itu bakal mengundang si pencuri bakal hadir di dalam rumah kita. Nah, ada pertanyaan dari buku paket tersebut. Pertanyaannya begini, bagaimana sikapmu bila melihat anak yang suka hidup mewah? Alhamdulillah, ada salah satu anak yang ketika di sekolah dalam keadaan mewah. Pakai tasnya yang merek luar biasa mahalnya yang tidak ada di kelas kita. Alhamdulillah, kita turut bahagia dan turut senang. Selalu kita mengucapkan alhamdulillah bahwasanya ada sebagian teman kita yang hidupnya mewah sekali. Mudah-mudahan kita pun bisa merasakan kemewahan dari orang tersebut. Itu pun kalau yang hidup mewah tersebut mempunyai perilaku yang terpuji. Tapi kalau hanya untuk bermewah atau bermegah-megahan, hanya untuk pamer, ketika pas kita masuk sekolah, anak tersebut nih, taruhlah si Siti hidupnya selalu mewah, bawa tasnya luar biasa bagus, pakai sepatunya luar biasa juga yang mahal, yang harganya 700 ribuan. Tapi di saat teman-temannya ketika melihat, membicarakan si Siti tersebut yang orang kaya ini menginjak-injak sepatu teman-temannya, sepatu ini jelek, sepatu ini mah jelek, tas ini mah jelek, tas ini mah jelek. Nah, itu hanya untuk pamer saja. Naudzubillah. Sikapnya bagaimana? Kita tegur bersama-sama ataupun tegur secara pribadi bahwasanya Siti, walaupun kamu itu anak orang kaya, tapi tolonglah jangan berperilaku yang tidak terpuji tersebut. Tolong hargai kami yang hidupnya pas-pasan. Mudah-mudahan kamu mempunyai hati yang baik sehingga kamu bisa membagi rasa tentang kemewahan kamu tersebut. Ada pertanyaan lagi yang kedua, ketika sedang berjalan kamu melihat kulit pisang yang dibuang sembarangan, apa yang kamu lakukan? Nah, ada si Junaid ketika makan pisang nih, habis Jumat berbagilah dapat pisang, buah pisang yang ada kulitnya. Ya, ketika pas dikupas kulitnya dibuang sembarangan. Nah, apa sikapmu yang melihat perilaku tersebut? Apakah kita lempar ke teman
yang membuang tersebut? Tidak. Sebagai cerminan anak yang soleh dan soleha, apabila melihat hal tersebut yang kurang baik, ya kita usahakan belajar mulai dari diri kita sendiri untuk belajar ataupun berbenah menjadi orang yang lebih baik. Kita ambil kulit pisang tersebut, kita buang ke tempat sampah kalau ada. Kalau tidak ada, kita simpan di tempat yang memang tidak mencelakakan orang lain, ya di pojok ataupun di mana nanti suatu saat ada tim kebersihan atau apa bisa diangkut sampah tersebut. Ada pertanyaan lagi yang ketiga, temanmu mengajak bolos sekolah, apa tindakanmu? Apakah kamu mengikuti? Apakah kamu menolak? Apakah kamu idem diam-diam saja? Ada si Komar, sekolahnya ini suka bolos, ngajak teman-temannya, provokator. Ayo teman-teman, yuk, berhubung sekolah kita tidak ada pak guru atau bu gurunya, yuk kita bolos yulah, masih mending kita mabar di rumahnya si Junaid. Apa tindakanmu? Tindakanmu kita menolak, walaupun tidak ada guru, tidak ada guru, tetap kita harus taat dan disiplin dan harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Walaupun tidak ada gurunya di dalam kelas, di situ ada ketua kelas. Ketua kelas menghubungi kepala sekolah untuk menanyakan perihal kabar guru ataupun yang bersangkutan tersebut, apakah ada tugas apa tidak. Kalau memang ada tugas, ya si KM ataupun ketua kelas tersebut memberitahu kepada teman-temannya di kelas, yuk kita bersama-sama belajar walaupun tanpa adanya guru yang menemani di dalam kelas tersebut. Pertanyaan yang keempat, ketika kamu sedang belajar, adikmu membunyikan televisi dengan suara yang keras, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memukul, menjitak, nyentil, ataupun menjambak adik tersebut yang sedang menyalakan televisi dengan suara atau volume yang sangat keras? Sebagai anak yang soleh dan soleha juga, di saat kakaknya nih sedang belajar, ternyata ada adiknya nih yang super aktif. Ketika kita belajar merasa terganggu, otomatis kita menegur saja, tolong kecilin karena kakak sedang belajar. Kalaupun tidak ngeyel adiknya, tetap kekeh pengen ngerasin suara, otomatis kita sebagai seorang kakak yaitu harus mengalah, cari tempat yang lebih nyaman untuk belajar daripada di tempat tersebut malah diganggu sama adiknya. Jangan dipukul adiknya karena saya kesel, lemparin pakai guling, lemparin pakai bantal kursi ataupun segala macam yang ada di situ kita lemparin, tidak boleh, karena memang itu bisa melukai saudara kita sendiri. Yang penting kita tegur. Kalau memang tidak bisa ditegur, ya kita harus mengalah, mencari tempat yang lebih nyaman, lebih aman untuk kita konsentrasi dalam belajar di rumah. Pertanyaan terakhir dari surat At-Takasur tersebut, yang kelima, kamu melihat temanmu menanti angkutan untuk pergi ke sekolah, sedangkan kamu naik sepeda. Apa yang kamu lakukan ataupun apa yang kamu perbuat? Apakah ketika kamu nih, contoh si Junaid dan Abdul Gaprot, si Junaid itu mempunyai kendaraan sepeda, ya biasa oleh-oleh dari ayahnya karena ulang tahun. Nah, ketika hendak sekolah, ketemulah si Abdul Gaprot karena memang tidak diantar sama ayahnya dan juga tidak mempunyai sepeda, hanya mengandalkan angkutan umum. Ketika si Abdul Gaprot menanti di halte bus, tiba-tiba lewatlah si Junaid naik sepeda. Apa kata si Junaid? Hai Gaprot, mau ikut enggak? Kalau memang tidak mau ikut, ya sudah kita duluan. Nah, itu usahakan kita tawari dulu. Yuk Gaprot, ikut saja boncengan denganku nih di belakang. Masih muat lah kalau untuk satu orang mah, ya kita ajak berboncengan. Kalaupun tidak mau, ya sudah kita duluan saja berangkat. Nah, itu apabila si Junaid mengendarai sepeda, otomatis jangan sampai kita menghina ataupun mengejek. Ya, mengejeknya, si Gaprot nggak punya sepeda, si Gaprot nggak diantar sama ayahnya, si Gaprot kasihan deh loh. Tidak boleh. Nah, usahakan kita menjadi orang yang baik, bahkan yang terbaik, baik menurut diri sendiri dan menurut orang lain. Jadilah anak-anak yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itulah anak-anak penjelasan materi terkait tentang surah At-Takasur. Pak Guru simpulkan bahwa surah At-Takasur itu menggambarkan ataupun sebuah nasihat untuk diri kita sendiri, yaitu larangan ataupun imbauan bahwasanya kita kalau menjadi orang yang sukses, jangan sampai kita lupa kepada Allah.
Ingat, jangan seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Mudah-mudahan kita semua ataupun anak-anak semua menjadi anak-anak yang selalu berperilaku bersyukur dan tidak boleh ataupun tidak boleh kita menanamkan sifat takabur pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan untuk materi Al-Quran Hadis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.